she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Bojan Hodak yakin Persib raih poin penuh atas Persijap, tapi tetap waspada. Persib Bandung sudah tiba di Jepara sejak kemarin untuk menghadapi Persijap pada pekan kedua Super League 2025. Sesuai regulasi, laga ini akan berlangsung tanpa kehadiran supporter tamu sehingga Maung Bandung dipastikan bertanding tanpa dukungan langsung dari Bobotoh. Meski demikian, pelatih Bojan Hodak menyambut laga ini dengan optimisme tinggi. Kondisi kebugaran para pemain yang prima menjadi modal penting untuk menghadapi Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Persiapan sangat bagus. Semuanya berjalan bagus sesuai rencana. Pemain yang sebelumnya mengalami masalah kebugaran telah pulih dan fit. Kami datang ke sini dengan kekuatan penuh, kata Hodak saat konferensi pers di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu. Kepercayaan diri Hodak semakin tinggi karena Persib sedang dalam tren positif. Dalam 3 laga terakhir menghadapi Western Sydney Wanderers, Semen Padang, dan Manila Tiger, timnya selalu meraih kemenangan. Atmosfer tim juga sedang bagus karena di 3 laga terakhir, termasuk uji tanding dan AFC Champions League kami meraih hasil bagus. Semuanya positif dan kami berharap hasil pertandingan besok pun akan baik, ujarnya. Namun begitu, Hodak menegaskan tidak akan menganggap enteng Persijap. Menurutnya, lawan memiliki semangat tinggi dan mampu memberikan ancaman serius. Pertandingan mereka melawan PSM Makassar mendapatkan hasil bagus. Semua melihat pada satu pemain, tapi saya melihatnya dalam satu tim keseluruhan. Tentunya kami harus waspadai mereka, tuntasnya. Bojan Hodak optimistis Persib mampu menundukkan Persijap, namun ia mengingatkan timnya agar tetap waspada dan tidak meremehkan lawan. 2 nama bintang masuk radar, 1 beri kode lewat sosial media. Situasi bursa transfer di Kota Kembang semakin menyita perhatian publik. Persib Bandung yang tengah berburu amunisi anyar dipastikan gagal mendaratkan bek tangguh asal Australia, Jason Davidson. Dilansir kabar kegagalan tersebut tak lepas dari langkah sigap Melbourne Victory, klub lama sang pemain, yang berhasil menggagalkan upaya Persib. Padahal, sempat muncul tanda positif ketika Davidson ketahuan sudah mengikuti akun Instagram pelatih kepala Persib, Bojan Hodak. Kandasnya rencana mendatangkan Davidson membuat manajemen Maung Bandung langsung mengalihkan bidikan. 2 nama baru pun masuk ke dalam daftar belanja. Keduanya merupakan penyerang dengan rekam jejak mentereng yang pernah merumput bersama Wolverhampton Wanderers di Inggris dan juga jebolan Akademi Inter Milan. Saat ini, salah satu dari mereka memperkuat klub A-League, Melbourne City. Menariknya, salah satu dari 2 nama tersebut sudah kepergok memberi sinyal ketertarikan dengan mengikuti akun resmi Instagram Persib. Hal itu memunculkan spekulasi besar di kalangan bobotoh, siapa sebenarnya sosok yang dimaksud dan seberapa besar peluang Persib untuk bisa mengamankan jasanya. Nama pertama yang masuk radar Persib adalah striker Aaron Collins. Pemain asal Wales berusia 28 tahun ini bukan figur sembarangan. Dalam perjalanan karirnya, Collins pernah mencicipi kerasnya Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers dan Bolton Wanderers. Dengan usianya yang masih produktif, Collins dipandang bisa menjadi investasi jangka panjang untuk lini depan Maung Bandung. Namun, jalan Persib untuk mendatangkan sang striker terbilang cukup sulit. Pasalnya, Collins baru saja menandatangani kontrak dengan klub Milton Keynes Dons di kasta keempat Liga Inggris pada tanggal 1 Juli tahun 2025 lalu. Nilai pasar Collins juga cukup tinggi.
mencapai 17,38 miliar rupiah. Kondisi ini membuat opsi peminjaman tampak lebih realistis dibandingkan transfer permanen, karena menebus kontraknya tentu akan menguras dana besar. Rumor keterkaitan Collins dengan Persib sendiri pertama kali diungkap akun tersebut. Rumors tidak hanya Reno Piscopo. Persib Bandung tengah membidik penyerang asal Wales, Aaron Collins, ex-Wolverhampton yang kini berusia 28 tahun, tulisnya Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Nama kedua adalah winger kelahiran Melbourne, Reno Piscopo. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki latar belakang karir yang cukup mentereng. Ia merupakan jebolan Akademi Inter Milan serta Torino U19 sebelum akhirnya merumput di A-League bersama Melbourne Victory. Sama seperti Collins, isu keterlibatan Piscopo dalam daftar buruan Persib juga berembus kencang. Tidak hanya Reno Piscopo, Persib Bandung tengah membidik penyerang asal Wales, Aaron Collins, ex-Wolverhampton yang kini berusia 28 tahun, tulis Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Namun, peluang Persib untuk mendapatkan Piscopo juga tidak bisa dibilang mudah. Saat ini, kontraknya bersama Melbourne City masih berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Jika ingin mempermanenkannya, Persib wajib menebus sisa kontrak yang masih panjang. Alternatif yang lebih mungkin ditempuh adalah skema peminjaman disertai klausul tambahan agar Melbourne City tertarik melepasnya. Nilai pasar Piscopo ditaksir mencapai 8,69 miliar rupiah. Membuat transfer ini jelas memerlukan kalkulasi matang. Yang membuat rumor ini semakin panas, Piscopo sudah ketahuan mengikuti akun resmi Persib di Instagram. Aksi itu dinilai sebagai kode kuat mengenai kemungkinan dirinya tertarik bergabung dengan Maung Bandung. Dengan dua nama berlabel bintang masuk ke radar, tensi bursa transfer Persib Bandung semakin memanas. Kini, publik dan bobotoh hanya tinggal menunggu langkah konkret manajemen. Apakah akan sanggup mengubah sinyal-sinyal media sosial menjadi transfer nyata di lapangan? Persib Bandung punya modal bagus hadapi Persijap Jepara. Bojan ingatkan pemain tetap waspada. Persib Bandung akan melakoni pertandingan tandang kompetisi Super League 2025/2006 menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025, malam. Menjelang laga tersebut, pelatih Persib Bojan Hodak membeberkan kondisi kebugaran anak asuhnya. Menurutnya, sebanyak 22 pemain yang dibawa ke Jepara seluruh dalam keadaan bugar. Sehingga pada pertandingan pekan kedua kompetisi Super League 2025/2006 ini, skuad Maung Bandung akan tampil dengan kekuatan terbaiknya. Persiapannya bagus, semuanya oke, semua pemain sudah pulih setelah mengalami cedera dan sakit. Jadi kami dalam kekuatan penuh, kata Bojan Hodak saat konferensi pers menjelang pertandingan, Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, malam. Lebih lanjut pelatih asal Kroasia ini mengatakan, Persib memiliki modal yang cukup bagus untuk menghadapi Persijap, lantaran pada pertandingan sebelumnya skuad Maung Bandung berhasil meraih kemenangan. Seperti diketahui, dalam 3 pertandingan terakhir, Persib berhasil meraih kemenangan yakni atas tim Western Sydney Wanderers FC dalam laga persahabatan internasional. Selanjutnya, pada pertandingan pembuka kompetisi Super League 2025/2026, Persib mampu menaklukkan Semen Padang dengan skor 2-0. Kemudian, skuad Maung Bandung berhasil menaklukkan Manila Tiger FC di play-off AFC Champions League 2025/2026. Ketiga laga tersebut digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung. Dengan 3 kemenangan beruntun tersebut, maka motivasi dan kepercayaan diri pemain semakin meningkat untuk menghadapi laga selanjutnya. Selain itu, pada pertandingan tandang perdana di kompetisi Super League 2025/2026, Bojan Hodak menegaskan skuad Maung Bandung menargetkan kemenangan.
3 poin dibutuhkan oleh skuad Maung Bandung untuk menjaga posisi di papan atas klasemen sementara kompetisi Super League 2025 per 2026. Dan atmosfernya bagus setelah meraih kemenangan di 3 pertandingan terakhir. Saya rasa kami dalam kondisi yang bagus dan mendapat hasil positif, tegasnya. Bojan Hodak juga bicara mengenai kekuatan Persijap. Menurutnya, tim berjuluk Laskar Kalinyamat patut untuk diwaspadai. Pada pertandingan perdana kompetisi Super League 2025 per 2026, Persijap yang bermain sebagai tamu di markas PSM Makassar tampil bagus. Persijap mampu memberikan perlawanan terhadap tuan rumah PSM Makassar dan berhasil membawa pulang 1 poin. Seperti diketahui, pada pertandingan tandang perdana kompetisi Super League 2025 per 2026, Persijap mampu menahan imbang tuan rumah PSM Makassar dengan skor 1-1. Gol Persijap pada pertandingan perdana kompetisi Super League 2025 per 2026, dicetak olehnya Carlos Franca pada menit-menit akhir. Lebih lanjut Bojan Hodak menuturkan, seluruh pemain Persijap patut untuk diwaspadai, apalagi saat ini mereka akan bermain di kandang dengan dukungan penuh dari suporternya. Mereka bermain dengan baik di pertandingan pertama. Semua pemain mereka menurut saya bermain dengan baik. Mereka memiliki beberapa pemain bintang seperti strikernya, ujarnya. Bagi saya, mereka memiliki banyak pemain bagus dan kami harus bermain maksimal untuk mendapatkan hasil positif, ucap Bojan. Mario Lemos tegaskan Persijap dalam kondisi siap hadapi Persib Bandung. Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos menegaskan timnya dalam kondisi siap untuk menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin malam. Dikutip dari laman resmi ILIK, Senin, Mario Lemos memastikan Persijap Jepara tak akan gentar menghadapi nama besar dan mentereng Persib Bandung. Persiapan kita sudah cukup usai dari laga lawan PSM Makassar, ditambah pramusim sekitar 2 bulan. Kita sudah siap untuk laga besok lawan Persib, akan ada banyak supporter yang datang menyaksikan dan kita akan buktikan besok, ungkap Mario Lemos. Pelatih berkebangsaan Portugal tersebut menjelaskan Persijap Jepara memiliki modal positif setelah pada pekan sebelumnya mendapatkan 1 poin seusai bertandang ke markas PSM Makassar. Menurut Mario Lemos, hasil imbang tersebut memberikan rasa percaya diri kepada skuad Persijap Jepara dan anak-anak asuhnya siap untuk bekerja keras hingga menit akhir kontra Persib Bandung. Mengenai kekuatan Persib Bandung, Mario Lemos menjelaskan Persib Bandung memiliki pemain-pemain bagus, namun Persijap Jepara siap mengamankan kemenangan pada laga nanti. Kita tahu bahwa lawan punya 11 pemain yang bagus. Kita sudah persiapkan apa yang harus kita lakukan besok. Kita percaya dengan pemain-pemain kita termasuk pemain asing untuk memberikan perlawanan yang sengit, kata Mario Lemos. Kita main di Jepara, kita respek ke Persib. Tapi tujuan kita adalah menang dan akan berjuang untuk poin di kandang kami sendiri, kata Mario Lemos. Jelang Persijap vs Persib di BRI Super League, kualitas rumput Stadion Gelora Bumi Kartini tuai pujian. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, memberikan komentarnya soal kondisi lapangan Stadion Gelora Bumi Kartini, markas Persijap Jepara. Persib bakal mentas di markas Persijap pada matchday kedua BRI Super League 2025 per 2026 hari Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2025, malam WIB. Meski tim tuan rumah baru promosi ke Liga 1, Mark Klok mengaku cukup terkesan dengan kualitas rumput Gelora Bumi Kartini yang dinilainya bagus, bahkan lebih baik dibanding beberapa stadion besar lainnya, termasuk Stadion GBLA. Rumputnya lumayan bagus, mungkin lebih bagus dari GBLA, tapi tetap belum sesuai standar. Saya pikir banyak stadion di Indonesia belum memenuhi kualitas yang seharusnya, ujar Klok. Klok menekankan pentingnya kualitas lapangan dalam menunjang permainan yang cepat dan aman. Ia berharap ke depan, perawatan stadion,
terutama soal pemotongan rumput bisa lebih diperhatikan. Lapangan yang bagus itu penting. Kalau semua tim punya lapangan yang baik, kecepatan pertandingan bisa lebih tinggi, kualitasnya meningkat, dan tentu saja penonton akan lebih menikmati. Selain itu juga bisa menurunkan risiko cedera bagi pemain, tambahnya. Terkait persiapan timnya menghadapi Persijap, Klok mengakui perjalanan jauh ke Jepara menjadi tantangan tersendiri. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat timnya untuk meraih hasil positif. Perjalanan kami cukup jauh, 8 jam, jadwal juga padat karena banyak pertandingan. Tapi semua pemain tetap fokus dan siap untuk laga nanti, kata Klok. Kami datang ke sini untuk menang dan menjaga tren positif. Kami sangat antusias, tambah Klok sambil mengakhiri. Persijap Jepara dan Persib Bandung dijadwalkan akan bertanding pada Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025, malam pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Mengerikan, ini kata Hodak sebelum Persib meladeni Persijap. Tukang racik Persib Bandung Bojan Hodak membuka kemungkinan adanya rotasi susunan pemain timnya saat melakoni pekan kedua BRI Super League di kandang Persijap Jepara, Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025, malam WIB. Si Maung Persib hanya punya waktu sekitar 4 hari untuk mempersiapkan laga melawan Persijap setelah tampil di playoff ACL 2, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Untuk rotasi, mungkin itu dibutuhkan jika pemain membutuhkan istirahat. Semuanya terlihat oke. Jika ada yang perlu diganti, maka saya akan rotasi. Namun, pada dasarnya saya tak akan melakukan banyak perubahan, tutur Hodak. Kiper Teja Paku Alam diprediksi akan kembali tampil sejak menit pertama. Itu mengingat kiper asing Maung Bandung Adam Persibek sedang mengalami cedera dan belum siap melakukan debutnya. Ada beberapa yang cedera seperti Adam, Persibek, tetapi yang lain, semua siap untuk pertandingan, ujar Hodak. Dia mengatakan laga tandang pertama di setiap musim sangat penting. Menurutnya, Persib adalah klub besar yang dituntut menang saat kandang maupun tandang. Mentalitas itu yang dia usung musim lalu hingga menjadi juara. Setiap pertandingan itu penting, kami sebagai tim besar, baik bermain di kandang atau tandang harus tetap mencari kemenangan. Memang itu tidak mudah, katanya. Bojan Hodak ungkap 3 pemain Persib Bandung yang absen saat hadapi Persijap di BRI Super League. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak pastikan semua pemain yang diboyongnya dalam kondisi siap untuk menghadapi Persijap Jepara di pekan kedua BRI Super League 2025/2026. Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025, malam di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Bahkan para pemainnya terlihat cukup optimistis setelah melewati 2 pertandingan perdana dengan hasil positif, masing-masing di Super League dan AFC Champions League 2. Persiapan kami sudah bagus. Semuanya oke, semua pemain sudah pulih dari cedera dan sakit. Jadi kami akan turun dengan kekuatan penuh, dan atmosfer di tim sangat positif, kata Bojan Hodak kepada awak media di Jepara, Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025. Walau demikian, Bojan Hodak tidak ingin menyepelekan ancaman tim tuan rumah, Persijap Jepara yang tampil solid dalam beberapa laga terakhir. Pelatih Persib asal Kroasia ini memberikan perhatian khusus terhadap striker lawan yang dinilainya cukup berbahaya hingga menit akhir. Mereka bermain bagus di pertandingan pertama, banyak pemain mereka yang tampil menonjol, termasuk strikernya. Jadi kami harus bermain maksimal untuk mendapatkan hasil positif, tegas Bojan. Satu hal yang pasti kata Bojan, para pemainnya telah melakukan persiapan sesuai analisis kekuatan dan kelemahan tim berjulukan Laskar Kalinyamat tersebut. Kami sudah menyiapkan strategi khusus untuk pertandingan ini. Itu hal yang normal dalam setiap laga, tandasnya. Semuanya siap bermain, kecuali Adam Persibek, dia cedera lagi di tempat yang sama dan belum siap untuk pertandingan ini, tambah Bojan.
Selain Adam, Maung Bandung pun diakui bojan tanpa Alveandra Dewangga sebab baru melangsungkan pernikahan dan sempat absen dalam beberapa sesi latihan. Kami tidak ingin memaksakannya, saya beri dia waktu untuk tetap di rumah dan memulihkan kondisi, kata Bojan. Hal sama dengan Dimas Drajat, striker Maung Bandung ini harus absen lantaran masih dalam proses pemulihan usai cedera panjang. Memang Dimas sudah mulai berlatih dengan normal, tapi kebugarannya masih belum 100%. Mungkin 2 pekan lagi dia baru siap bergabung penuh dalam latihan tim, pungkas Bojan. Bobotoh dapat peringatan keras dari Persib Bandung, jangan sampai bikin tim kena sanksi. Persib Bandung mengeluarkan peringatan keras menjelang laga di pekan kedua Super League 2025/2026. Dalam laga tersebut, Persib Bandung bakal menghadapi Persijap Jepara di kandang lawan, di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Persib Bandung pun mengirim peringatan keras untuk para supporter Persib Bandung, atau Bobotoh. Bobotoh dilarang hadir dan datang langsung ke stadion. Hal tersebut disampaikan Vice President Operations PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat. Hingga saat ini, regulasi Super League 2025/2026 masih belum mengizinkan supporter tim mendatangi laga tandang. Supporter tim tamu dilarang menonton langsung ke stadion. Andang Ruhiat pun meminta Bobotoh mentaati peraturan tersebut. Bila Bobotoh melanggar, maka Persib Bandung yang akan terkena sanksinya, yaitu mendapat denda. Di kompetisi Super League musim 2025/26, tertulis jelas bahwa supporter tim tamu dalam hal ini Bobotoh tidak boleh hadir di Stadion Gelora Bumi Kartini, kata Andang Ruhiat, dilansir dari laman resmi Persib. Jadi, mari bersama taati dan tegakkan aturan yang ada demi keberhasilan tim yang berjuang di lapangan, ujarnya. Sementara itu, laga melawan Persijap merupakan ajang Persib untuk membuktikan konsistensi tim. Maung Bandung sejauh ini telah meraih 2 kemenangan beruntun. Pertama adalah saat melawan Semen Padang di laga perdana Super League 2025/2026. Kala itu, tim asuhan Bojan Hodak mampu mengalahkan Semen Padang dengan skor 2-0. Kedua yakni melawan Manila Tiger. Persib harus menghadapi Manila Tiger di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, pada Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Ini merupakan laga playoff AFC Champions League 2, ACL 2, tahun 2025 sampai tahun 2026. Terkait hasil, Persib berhasil mengalahkan Manila Tiger dengan skor 2-1. Hasil ini membuat Persib berhak lolos ke fase grup ACL 2 2025/2026. ACL 2 2025/2026 dijadwalkan mulai digelar pada bulan September mendatang. Persib nantinya harus bersaing di grup G bersama Bangkok United, Thailand, Selangor FC, Malaysia, dan Lion City Sailors, Singapura. Bojan Hodak bawa kabar bagus jelang Persib lawan Persijap. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, membawa kabar bagus jelang timnya melawan Persijap Jepara. Maung Bandung datang dengan kekuatan penuh ke Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, pada laga kedua Super League 2025/2026 Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Pelatih Bojan Hodak menegaskan kondisi skuadnya sangat siap menghadapi pertandingan ini. Menurutnya, persiapan tim berjalan sesuai rencana, terlebih para pemain yang sebelumnya mengalami cedera sudah pulih dan siap dimainkan. Persiapannya bagus, semuanya oke, semua pemain sudah pulih setelah mengalami cedera dan sakit. Jadi kami dalam kekuatan penuh, ujar Bojan di Stadion Bumi Kartini, Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025. Kondisi ini membuat Persib memiliki modal kuat untuk mempertahankan tren positif. Dalam 3 laga terakhir, Maung Bandung selalu meraih kemenangan.
mereka menang tipis 1-0 atas Western Sydney Wanderers pada laga uji coba, kemudian mengalahkan Semen Padang 2-0 di laga pembuka Super League, dan terakhir menundukkan Manila Tiger FC 2-1 untuk memastikan tiket AFC Champions League 2025 per 2026. Pelatih asal Kroasia itu menilai performa konsisten anak asuhnya membuat rasa percaya diri meningkat. Saya rasa kami dalam kondisi yang bagus dan mendapat hasil positif, tambahnya. Persijap jadi ujian serius meski datang dengan kepercayaan diri tinggi. Bojan tidak menyepelekan kekuatan Persijap. Dia mengingatkan bahwa Laskar Kalinyamat tampil impresif saat menahan imbang PSM Makassar 1-1 di laga perdana. Mereka bermain dengan baik di pertandingan pertama. Semua pemain mereka menurut saya bermain dengan baik. Mereka memiliki beberapa pemain bintang seperti strikernya, kata Bojan. Dia menegaskan laga kontra Persijap tidak akan mudah karena lawan punya kualitas yang cukup merata. Bagi saya, mereka memiliki banyak pemain bagus dan kami harus bermain maksimal untuk mendapatkan hasil positif, tegasnya. Bojan Hodak juga memastikan kondisi tim cukup ideal. Hanya Adam Prisbeck yang masih menjalani pemulihan sehingga tidak ikut dibawa ke Jepara. Sisanya semua oke, tapi kami tidak membawa Dewa, Alveandra Dewangga, ke sini. Karena di pekan lalu dia baru menikah dan beberapa kali tidak mengikuti latihan. Jadi kami tidak mau terlalu memaksakannya. Jadi saya membiarkan dia untuk tetap di rumah, Bandung, jelas Bojan. Selain itu, penyerang Dimas Drajat yang sempat mengalami cedera panjang juga sudah mulai kembali berlatih. Namun, kondisi fisiknya dinilai belum sepenuhnya bugar untuk tampil penuh. Dimas juga sempat menderita cedera panjang dan dia sudah mulai berlatih dengan normal. Tapi dia masih kurang dalam kondisi kebugarannya. Jadi saya rasa mungkin dalam 2 pekan dia akan benar-benar siap untuk berlatih penuh dengan tim, ungkapnya. Dengan situasi ini, Persib memiliki komposisi pemain yang cukup lengkap untuk menghadapi Persijap. Hanya ada beberapa rotasi kecil yang dilakukan. Sementara mayoritas pemain utama siap diturunkan. Dukungan moral dari catatan kemenangan beruntun juga diyakini menjadi pembeda saat laga berlangsung di Jepara. Persib berharap bisa melanjutkan tren kemenangan untuk menjaga posisi mereka di papan atas klasemen awal Super League 2025 per 2026. Sementara itu, Persijap tentu ingin memanfaatkan dukungan publik Stadion Bumi Kartini untuk memberikan kejutan. Pertarungan diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama berada dalam kondisi percaya diri. Persib dapat keuntungan di AFC Champions League 2. Lion City Sailors dilarang main di lapangan sintetis. Persib Bandung dipastikan mendapat keuntungan tersendiri saat melawan Lion City Sailors di AFC Champions League 2, ACL 2, 2025 per 2026. Ini karena AFC melarang peserta dilarang menggunakan lapangan dengan rumput sintetis. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, secara resmi melarang para peserta AFC Champions League 2 dan lainnya dilarang menggunakan lapangan sintetis sepenuhnya di kompetisi antar klub tersebut. Ini dikabarkan oleh media Singapura The Straits Times, bahwa AFC melarang para peserta menggunakan rumput sintetis. AFC melarang pemakaian lapangan rumput sintetis ini, bertujuan meningkatkan kualitas permainan. Apalagi AFC juga menerima beberapa masukan dari para peserta, sehingga mereka pun menetapkan aturan ini. Dalam memo tertanggal tanggal 11 Juni yang ditunjukkan kepada anggota asosiasi AFC dan dilihat The Straits Times, Badan Pengatur Sepak Bola Asia tersebut menyebut keputusan ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas permainan, tulis The Straits Times dari media Singapura tersebut, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Dengan adanya penerapan regulasi baru AFC untuk kompetisi di Asia ini, bisa menjadi keuntungan buat Persib. Pasalnya, Lion City Sailors ini diketahui bukan pertama kalinya bertemu Persib Bandung. Kala itu, Maung Bandung bertemu Lion City Sailor FC dalam laga kandang dan tandang.
Dalam dua laga AFC Champions League 2024/2025 lalu, Persib ditahan imbang Lion City Sailors di laga kandang. Setelah itu, tim kebanggaan Bobotoh ini meraih kemenangan 3-2 saat bermain di Singapura. Mark Klok dan kawan-kawan memang meraih kemenangan dalam laga tersebut. Akan tetapi, dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura, pada tanggal 7 November tahun 2024 lalu itu menjadi sorotan. Pasalnya, Bojan Hodak mengeluh soal rumput yang digunakan di stadion tersebut. Ini karena rumput yang digunakan adalah sintetis, sehingga para pemain tak terbiasa dan tentu harus melakukan adaptasi kembali. Bahkan klub dari China Zhejiang yang juga segrup dengan Persib dan Lion City Sailors pun mengeluhkan masalah yang sama, yakni soal lapangan dengan rumput sintetis tersebut. Untuk itu, dengan adanya regulasi baru ini, bisa jadi keuntungan tersendiri buat Persib yang segrup dengan Lion City Sailors. Dalam AFC Champions League 2025/2026 ini, Persib dipastikan bergabung dalam grup G bersama Bangkok United, Selangor FC, dan Lion City Sailors FC. Untuk dua tim lainnya diketahui kandang dari masing-masing tim menggunakan rumput asli, sehingga ini tak jadi masalah buat para pemain Persib. Namun, untuk klub asal Singapura itu diketahui menggunakan lapangan sintetis, sehingga dengan adanya regulasi baru dengan larangan memakai lapangan sintetis dari keuntungan. Pasalnya, Beckham Putra dan kawan-kawan tak akan mengeluhkan lagi masalah kondisi lapangan nantinya. Pelatih BG Tampines Rovers, Gavin Lee, yang juga diketahui menjadi peserta AFC Champions League itu pun menanggapi situasi ini. Tampines Rovers diketahui bergabung dalam grup H bersama Pohang Steelers, BG Pathum United, dan Kaya FC Iloilo. Dengan aturan baru dari AFC tersebut, pria yang juga menjadi asisten pelatih timnas Singapura itu memahami kenapa ada larangan tersebut. Ia tak memungkiri bahwa bermain di jalan besar memang menjadi keuntungan tersendiri bagi klub Singapura termasuk Lion City Sailors yang segrup dengan Persib. Namun, dengan adanya aturan baru tersebut, bukan tak mungkin jadi keuntungan tim-tim lawan lainnya yang sudah terbiasa bermain dengan rumput asli. Termasuk Persib, yang musim lalu sang pelatih mengeluh karena pemakaian lapangan sintetis, tetapi musim ini dipastikan itu tak akan dipakai lagi. Saya akan berbohong jika mengatakan bahwa lapangan sintetis tidak menjadi keuntungan bagi tim Singapura saat kami menjamu lawan di Jalan Besar Stadium, ujar Gavin Lee sebagaimana dikutip dari The Straits Times, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Dan saya bisa memahami mengapa ada lebih banyak lapangan sintetis di wilayah kami karena perawatannya jauh lebih mudah di iklim kami. Tapi, bisa dimengerti mengapa AFC bergerak ke arah ini karena secara global, hampir semua turnamen besar dimainkan di lapangan rumput, ucapnya. Dengan adanya aturan baru yang diterapkan AFC ini, ada beberapa kompetisi besar yang juga mendapat larangan memakai lapangan sintetis yakni kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, kualifikasi Piala Asia Wanita, Olimpiade, Liga Champions Asia Elite, Liga Champions Asia 2, ACL 2, serta Liga Champions Wanita AFC.